Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa nabiyya ba'da amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Bapak Ridwan Effendi MUD, serta rekan-rekan sekalian kelas 2E non-reguler Pendidikan Agama Islam Skala Tinggi Agama Islam Dr. K.H. Ejid Mutakin. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Bunga Mutiara Dani Nasution, dan rekan saya, Rizwan Harpian, akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam pada masa Kerajaan Besar. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sejarah Islam telah melalui 3 periode. Yang pertama ada periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik dimulai dari tahun 650 Masehi hingga tahun 1250 Masehi. Periode pertengahan dimulai dari tahun 1250 Masehi hingga tahun 1800 Masehi. Dan yang terakhir, periode modern dimulai dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Nah, untuk peradaban Islam pada masa Kerajaan Besar, ada 3 kerajaan pada saat itu. Yang pertama, ada kerajaan Turki Utsmani, yang kedua ada kerajaan Safawi di Persia, dan yang ketiga ada kerajaan Mughal di India. Baik, langsung saja kepada kerajaan yang pertama. Yang pertama di sini ada kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani ini dimulai dari tahun 1288 Masehi hingga tahun 1924 Masehi. Nah, sejarah berdirinya dinasti Utsmani atau Turki Utsmani. Kata Utsmaniyah diambil dari pendiri pertama dinasti ini, yaitu Utsman ibnu Ertugrul ibnu Sulaiman Shah. Para pendiri Daulah Utsmaniyah berasal dari suku Koyi, keturunan Oguz. Bani Utsmani ini merupakan keturunan dari kabilah Turkmenia yang mendiami Kurdistan pada abad ke-13. Adapun profesi awal mereka adalah penggembala. Nah, sejarah berdirinya dinasti Utsmani atau Turki Utsmani ini diawali dengan adanya serangan dari Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan ke wilayah Irak dan Asia Kecil tahun 1220 Masehi. Mereka mendorong pemimpin suku tersebut, Sulaiman Shah, berhijrah meninggalkan Kurdistan menuju Anatolia dan menetap di Aklat. Sulaiman Shah dengan 1000 pengikutnya menggembala ke kota Anatolia dan singgah di Azerbaijan. Namun, sebelum sampai tujuan ia meninggal dunia. Dan kedudukannya pun digantikan oleh putranya yaitu Ertugrul untuk melanjutkan perjalanan. Sesuai dengan tujuannya yaitu Anatolia, sesampai di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa dinasti Saljuk, yaitu Sultan Alauddin II, yang sedang berperang dengan Romawi Timur, yang berpusat di Bizantium. Kemudian, Ertugrul pun membantu Sultan Alauddin II melawan Romawi Timur, sehingga dinasti Saljuk mengalami kemenangan. Nah, pada saat itu, karena kemenangannya, Sultan merasa senang dan memberikan hadiah kepada Ertugrul, yaitu wilayah Dorilaum atau Iskinsohar yang berbatasan dengan Bizantium. Dengan demikian, mereka menjadikan Sogut sebagai ibu kota pemerintahannya yang independen yang berdiri pada tahun 1258 Masehi yang bersamaan dengan lahirnya Utsman. Nah, pada masa kerajaan Turki Utsmani ini, Turki Utsmani mengalami kejayaan. Selama hampir 7 abad masa pemerintahan Turki Utsmani, dimulai dari tahun 1299 hingga 1900
924 Masehi, Daulah Utsmaniyah meneruskan peradaban yang dibangun oleh daulah sebelumnya dan membangun peradaban yang maju di berbagai bidang. Di antaranya yang pertama ada bidang kemiliteran dan pemerintahan, yang kedua adalah bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan yang ketiga ada bidang keagamaan. Selanjutnya yaitu faktor kemunduran dinasti Utsmani. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang menyebabkan mundurnya kerajaan Utsmani atau Turki Utsmani ini, yaitu diantaranya yang pertama, luasnya kekuasaan wilayah Utsmani, yang kedua, pemberontakan Jenasari, yang ketiga, adanya penguasa yang tidak cakap, yang keempat adalah merosotnya perekonomian negara, yang kelima, terjadi stagnasi di bidang ilmu dan teknologi, yang keenam adalah tumbuhnya gerakan nasionalisme, dan yang terakhir adalah budaya pungutan liar. Next, yaitu penguasa-penguasa pada masa dinasti Utsmani. Nah, pada masa dinasti Utsmani ini terjadi beberapa kali pergantian kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan dipimpin oleh Sultan Utsman bin Ertugrul atau Ertugrul yang tadi. Yang kedua adalah Sultan Urkan bin Utsman. Yang ketiga dilanjutkan oleh Sultan Murad I bin Urkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sultan Bayazid I bin Murad. Dan kemudian oleh Sultan Muhammad I bin Bayazid. Dari Sultan Muhammad kemudian kepada Sultan Murad II bin Muhammad. Dan yang terakhir di sini dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, teman-teman, setelah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, berturut-turut kerajaan Islam ini dipimpin oleh beberapa sultan lainnya, yakni ada Sultan Bayazid II, Sultan Salim I, Sultan Sulaiman, Sultan Salim II, Sultan Murad III. Nah, setelah pemerintahan Sultan Murad III dilanjutkan oleh 20 Sultan Turki Utsmani sampai berdirinya Republik Islam Turki. Kemudian, untuk kerajaan yang kedua, kerajaan Safawi, dan kerajaan yang ketiga, kerajaan Mughal, akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rizwan Harpian, disilahkan. Oke, terima kasih kepada Teh Nanda yang sudah memberikan kesempatan berbicara untuk saya. Langsung saja saya lanjutkan. Kerajaan Safawi di Persia pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Safawi. Pada waktu kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya, kerajaan Safawi di Persia ini baru berdiri. Namun pada kenyataannya, kerajaan ini berkembang dengan cepat. Nama Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yaitu tarekat Safawiyah sesuai dengan nama pendirinya yaitu Safi al-Din, salah satu keturunan Imam Syiah yang keenam yaitu Musa al-Kazim. Nama ini terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah gerakan yang disebut dengan kerajaan Safawi. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar, dan pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bid'ah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangannya, bangsa Safawi atau tarekat Safawiyah ini sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik biasanya menimbulkan keinginan di kalangan penganut ajaran itu untuk berkuasa. Karena itu, lama-kelamaan murid tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang orang yang bermazhab selain Syiah. Lalu, masa kejayaan dinasti Safawi. Ada beberapa aspek yang menunjukkan kejayaan pada masa dinasti Safawi itu. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang pembangunan fisik dan seni, dalam bidang keagamaan, dan dalam bidang arsitektur. Faktor kemunduran dinasti Safawi.
Yang pertama ada ketidakcakapan para pemimpin, dekadensi moral yang melanda pemimpinnya. Lalu gagalnya kebijakan pemusatan pemerintahan dan ekonomi, lemahnya sistem pertahanan serta keamanan, konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani, dan terjadinya konflik intern dan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Lalu penguasa-penguasa pada masa dinasti Safawi. Yang pertama ada Ismail yang memimpin pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Dilanjut dengan Tahmas I yang memimpin pada 1524 sampai 1576 Masehi. Dilanjut dengan Ismail II, lalu dilanjut dengan M. Huda Banda, dilanjut lagi dengan Abbas I, lalu Safi Mirza, lalu dilanjut oleh Abbas II, dilanjut Sulaiman, Hussein, lalu dilanjut oleh Tahmas II, dan yang terakhir adalah Abbas III yang memimpin pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Mungkin yang saya bisa menjelaskan dari kerajaan Safawi itu mungkin segitu. Dilanjut dengan kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Mughal. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan ini termasuk dari 3 kerajaan besar Islam, dan kerajaan inilah yang termuda. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad Ibn Qasim. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kota kerajaannya didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 Masehi sampai 1530 Masehi, salah satu dari cucu Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Ferghana. Babur mewarisi daerah Ferghana dari orang tuanya pada usia 11 tahun. Karena dari kecil dididik sebagai seorang panglima, ia bertekad dan berambisi akan menaklukkan kota terpenting di Asia Tengah, yaitu Samarkand. Pada mulanya Babur mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi, yaitu Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul atau Afghanistan. Babur menguasai Punjab pada tahun 1525 Masehi. Kemudian menguasai Delhi setelah bertempur di Panipat sebagai pemenang. Dengan demikian, Babur dapat menegakkan pemerintahannya di sana. Maka berdirilah kerajaan Mughal di India. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun setelah memerintah Mughal selama 30 tahun dengan mewarisi kerajaan-kerajaan yang cemerlang. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh anaknya, yaitu Humayun. Sepanjang masa pemerintahan Humayun selama 9 tahun pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi, negara tidak pernah aman. Pada tahun 1540 Masehi terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanauj. Dalam pertempuran ini, Humayun mengalami kekalahan. Ia pun kembali menduduki kerajaan Mongol pada tahun 1555 Masehi. Setelah tahun itu atau tahun 1556 Masehi, ia meninggal dunia karena jatuh dari tangga perpustakaannya, Din Panah. Pada tahun 1556 Masehi terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat II, yang dimenangkan oleh Akbar atau putra sekaligus pengganti Humayun. Akbar mulai menyusun strategi dalam pemerintahannya itu. Ia berusaha membangkitkan perekonomian negara dan
pertahanan negara sebagai wujud untuk menghalangi pemberontakan yang akan terjadi kembali. Akbar juga menerapkan sistem politik sulakul atau toleransi universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Lalu masa kejayaan dinasti Mughal, ada beberapa aspek yang menjadi kejayaan pada masa itu. Yang pertama itu bidang politik, yang kedua dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah bidang seni dan arsitektur. Mungkin segitu, saya kembalikan lagi kepada Teh Nanda. Nah, teman-teman, setelah tadi yang dijelaskan oleh Kang Rizwan Harpian, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor kemunduran dinasti Mughal. Nah, pada kerajaan Mughal ini ada dua faktor yang menyebabkan mundurnya kerajaan tersebut. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor internalnya yaitu yang pertama karena para pewaris tahta kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Yang ketiga adalah konflik internal kerajaan, yakni perang saudara. Dan yang selanjutnya bisa dibaca ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yang pertama karena terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau. Yang kedua adalah pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam pelaksanaan ide-ide Puritan dan kecenderungan aksesisnya. Nah, kemudian pada masa dinasti Mughal ini juga terjadi beberapa kali pergantian kekuasaan. Kekuasaan yang pertama dipimpin oleh Bahadur Shah I, yang kedua oleh Azimus Shah, yang ketiga oleh Farrukhsiyar, yang keempat oleh Muhammad Shah, yang kelima oleh Ahmad Shah, yang keenam oleh Alamgir II, kemudian yang ketujuh oleh Shah Alam, yang kedelapan oleh Akbar, dan yang terakhir dipimpin oleh Bahadur Shah II. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Kang Rizwan Harpian. Kepadanya disilakan. Oke, jadi kesimpulannya, 3 kerajaan Islam penting diciptakan pada akhir abad 13 dan awal abad 16. Kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Safawi di Persia. 3 kerajaan penting tersebut tampak lebih memusatkan pandangan mereka pada tradisi demokratis Islam dan membangun imperium absolut. Hampir setiap segi kehidupan umum dijalankan dengan ketetapan sistematis dan birokratis, dan berbagai kerajaan mengembangkan sebuah administrasi yang rumit. Ketiga kerajaan besar ini seperti membangkitkan kembali kejayaan Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Namun kemajuan yang dicapai pada masa 3 kerajaan besar ini berbeda dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Dinasti Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara Koyik Oghuz beribu kota di Shukut pada tahun 1300 Masehi. Kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Utsman yang sering disebut Utsman I. Dinasti Utsmani berkuasa kurang lebih selama 7 abad dengan sekitar 36 sultan selama kekuasaannya. Pasukan Janissary bentukan Orkan yang terkenal tangguh merupakan pasukan pertama yang berhasil menaklukkan beberapa wilayah, sehingga daerah kekuasaan Utsmani semakin luas. Peradaban yang dihasilkan meliputi bidang militer, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kemunduran Utsmani dimulai ketika wafatnya Sultan Sulaiman Al-Quruni tahun 1566 Masehi. Lalu kerajaan Safawi berdiri sejak 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang didirikan di Ardabil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya yaitu Syafi al-Din. Nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan sehingga gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan.
Hasil peradaban kerajaan Safawi meliputi bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, bangunan fisik, dan seni. Kemunduran Safawi berturut-turut sepeninggal Abbas I. Lalu kerajaan Mungo didirikan Kerajaan Mungo didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526 sampai 1530. Dan peradaban yang diukir oleh kerajaan Mongol yakni pada bidang ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan. Kemunduran kerajaan Mongol disebabkan karena terjadi strategi dalam pembinaan kekuatan, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-idenya. Semua pewaris tahta kerajaan adalah orang yang lemah dalam kepemimpinan. Alhamdulillah, kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.